Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Ya, baik, puji Tuhan. Shalom. Ya. Saya berdoa kita semua boleh simak baik-baik pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan hari ini, supaya sebentar kita pulang tidak biasa-biasa saja. Saya mau, dan itulah Tuhan yang Tuhan juga mau, supaya setiap kali firman Tuhan disampaikan itu ada terjadi perubahan dalam hidup kita. Amin. Perubahan itu bisa terjadi, kelepasan itu bisa terjadi, kemerdekaan itu bisa terjadi di dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan bahwa kalau kita mengerti firman Tuhan itu. Karena Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya kepada orang-orang Farisi pada waktu itu, jika kamu mengerti firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan memerdekakan kamu. Karena itu saya berdoa supaya hari ini kita semua mengerti firman Tuhan. Jangan jadi ahli Taurat di dalam kehidupan kita, tetapi kita menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Ya, hari ini sebuah tema yang sangat luar biasa. Pastor John memberikan kepada saya tema, yaitu pandang sebelah mata. Ya, begini, mana ya? Ya, itu pandang sebelah mata ya. Coba semua pandang sebelah mata. Tutup mata begini. Ini juga pandang sebelah mata, walaupun dua mata. Lagi lihat. Ya. Kemudian saya tambah sedikit, jangan pandang sebelah mata dalam pergaulan. Don't look down. Don't. Ya. In association. Association. Ya. Jangan pandang mata sebelah. Ya. Kalau bahasa Kupang bilang apa, Bapak Jo? Jangan lihat dengan mata sebelah. Jangan lihat orang dengan mata sebelah, tapi lihat orang dengan mata dua-dua begini. Tapi juga jangan pe mata. Amin. Melihat atau pandang sebelah mata itu, kita berbicara tentang menganggap remeh, menganggap tidak penting itu pergaulan, menganggap pergaulan itu sesuatu yang rendah. Ada pemuda ganteng begini. Kebetulan satu konser yang Bapak penetua, Kak, beta sedang lagi PDKT. Apa itu PDKT? Pendekatan tipis-tipis. Kak, saya lagi PDKT dengan si A. Hah? Iya. Anak, hati-hati Kak. Oh tidak Kak, saya PDKT dengan dia supaya saya tarik dia untuk datang punya hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus.
Oh begitu? Oh, iya. Iya. Saya tarik dia. Cara tariknya contohnya ini nona di sini. Ya ini ya nyong. Dia di sini. Dia tariknya. Ini dia yang tarik atau tertarik. Kalau orang yang tarik, coba seandainya kita membayangkan tarik air, ya, buang ember masuk air, tarik. Kalau kita yang tertarik air, yang ember, yang ada air yang tarik kita cemplung masuk, ya kan? Kita yang lebih kuat, kita akan tarik air. Tuang ya. Pakai poa ini orang Osau pembahas. Saya PDKT dan dia dengan tujuan saya tarik dia. Itu orang namanya pandang sebelah mata. Anggap enteng, saya tarik dia Pak. Bukan kau yang tarik tapi dia yang tarik kau. Akhirnya 1 bulan kemudian, kok pas Bapak Joni ketemu di pas, saya sudah lihat kasus 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan ini tidak datang lagi. Kok kenapa lain? Aduh, kita sudah menikah. Ya, amin. Jangan pandang belah mata di dalam pergaulan. Jangan anggap enteng dalam sebuah pergaulan. Jangan anggap enteng dengan keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Itu hak keseluruhan kita. Keselamatan itu adalah hadiah yang terbesar yang Tuhan berikan bagi kita. Hadiah yang tidak dapat kita gantikan dengan apapun juga. Satu kali Esau, dia pulang dari perburuan, bekerja. Kan dia bekerja adalah berburu. Karena segitu lapar, dibilang pada Yakub, adik, kasih beta itu kacang berenebon itu yang lu masak itu. Kacang merah itu kan berenebon ya. Iya. Dia bilang, ini kesempatan saya mau tarik dia. Ya, saya akan memberi berenebon, tapi dengan catatan, kasih itu hak keselamatanmu kepada saya. Hak keseluruhanmu, hak berkatmu yang terbaik berikan kepada saya. Dan apa yang terjadi? Alkitab mencatat bahwa Esau merangkap sebentar saya mati, lezoa sudah. Tapi sumpah, ya saya bersumpah. Ini nona bilang kau bersumpah bahwa hanya saya saja yang kau cintai. Saya bersumpah. Dengan catatan mu'alaf. Hati-hati. Amin. Jangan kita berkata aku mau masuk kepada kelompok mereka supaya saya mau menjadi terang. Saya mau terlibat di dalam kelompok supaya menjadi berkat dan terang. Oh, tidak apa-apa. Coba kita baca ayat firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Anak Yesus, jangan sesat. Pergaulan yang buruk
itu akan merusak kebiasaan yang baik. Kebiasaan untuk baca firman Tuhan itu kebiasaan yang baik. Karena kita sudah bergaul dengan dia, tak usah baca firman, jangan ketemu di sana dan sebagainya. Hanya kalau kita perasaan, ya kalau saya ini orangnya tidak suka menyakiti hati orang. Perasaan, kalau mama kalau sakiti orang, ya karena kemarin firman Tuhan bilang kebersamaan itu adalah ciri kebersamaan itu adalah ada konflik. Ya, ciri kebersamaan itu ada terjadi konflik, terjadi persoalan bersama. Tapi ada hanya satu one way ticket. Ada satu tiket untuk menikah, ada satu tiket untuk hidup, dan hanya ada satu tiket untuk mati. Jadi yang kalian masih bujang-bujang mau pikir menikah, pikir hanya satu tiket. Setelah menikah dia tak kira dia tidak cerewet, ternyata lebih cerewet dari yang saya bayangkan. Beta kira dia tidak pendiam, tapi dia diam-diam bumi berisi terus. Ya. Jadi yang cerewet, yang diam-diam susah bahasa one way ticket. Coba di Amsalnya. Di dalam Amsal dia berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa yang berteman dengan orang bebal, kepala batu, tegar tengkuk. Orang bebal ini orang sombong, orang angkuh, orang yang tidak mau dengar orang, tidak mau dengar nasihat orang. Dia paling pintar, paling tahu, paling hebat, paling semua. Lu sempurna sudah. Paling suci, paling benar, paling segala macam, paling yang terbaik. Dia sudah. Sehingga dia tidak mau dengar orang lain itu ada baiknya. Dia sendiri yang baik. Itu Alkitab menasihatkan, dengan orang bebal itu menjadi malang. Malang nasibku. Ya. Itu ada lagu yang begitu malang nasibku. Iya ya. Kedua ayat ini menegaskan kepada kita bahwa di dalam pergaulan itu terdapat sebuah kekuatan. Ini bukan berarti bahwa kita tidak boleh membangun hubungan dengan orang lain, bukan. Dia tidak, ayat ini tidak mengajarkan tentang anti sosial, anti bergaul dengan orang lain, anti bergaul. Kalau kita anak Tuhan, kita dia anak Tuhan semua, supaya kita naik ke surga hidup-hidup. Oh, bukan begitu. Tuhan tidak mengajarkan kita seperti itu. Sedangkan Tuhan juga mengasihi orang yang berdosa. Karena itu mengapa kita harus atau mengapa kita tidak boleh memandang sebelah mata dalam hal pergaulan? Hal yang jawabannya adalah di dalam pergaulan itu ada sebuah kekuatan. Di dalam pergaulan ada kekuatan untuk membawa kita kepada kehidupan
dan ada kekuatan yang membawa kita kepada kematian. Ya. Jadi mengapa kita harus jangan memandang sebelah, jangan menganggap enteng, jangan memandang rendah, jangan menganggap bahwa pergaulan itu tidak penting. Bergaul saja, jangan. Karena di dalam pergaulan itu bisa membawa kita kepada sebuah kematian dan juga bisa membawa kita kepada sebuah kehidupan. Kita akan mengalami kehidupan kalau kita di dalam pergaulan kita bergaul, mengisi hidup kita dengan hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang berguna, hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita mengisi hidup kita dalam pergaulan yang sehat, yang sesuai dengan rencana Tuhan. Itu akan membawa kita kepada kehidupan. Karena itu komsel itu penting. Hari ini saya berdiri di tempat ini karena saya ada di dalam sebuah komsel, komunitas sel. Sudah 35 tahun mengikut Tuhan, tetap masih setia, doa pagi. Kalau program gereja, program doa pagi, pas saya datang. Bukan karena saya pengen tua dulu berrajin, bukan. Bukan karena saya seorang penetua aja rajin berdoa, rajin baca Alkitab. No. Dari saya cinta Tuhan, kan saya tahu. Dari waktu saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari Sabtu, hari Minggu doa puasa, tanpa dengar tentang baptisan Roh Kudus, saya dengan sendirinya dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya omong, saya tidak mengerti apa itu dan belum ada yang menjelaskan. Dari situ sampai sekarang doa saya pernah alpa juga 1-2 kali, hitung 35 tahun mengkali baru 5, 6, 10 kali saya tidak ikut doa sampai hari ini. Sehingga saya tetap kuat seperti ini. Kita akan tetap hidup. Bukan tidak ada persoalan, pergumulan. Tetapi Tuhan memberi anugerah. Kenapa? Karena ada saudara seiman. Ya. Karena ada orang yang menguatkan, membangun. Coba saya bergaul dengan bukan orang yang cinta Tuhan. Ya, pasti sudah lama saya tidak ada. Jadi pergaulan itu bisa menghidupkan kita dan pergaulan itu bisa mematikan kita. Ada sebuah bahasa bijak bilang begini. Ada orang bijak berkata, pengaruh terbesar dalam hidup seseorang ditentukan dengan siapa orang itu bergaul setiap hari. Coba semua merenungkan bahasa bijak ini. Pengaruh terbesar dalam hidup seseorang ditentukan dengan siapa orang itu bergaul setiap hari. Kalau kau bergaul setiap hari dengan narkoba, lama-lama kau juga bukan hanya narkoba, tapi pengedar narkoba, konsumsi narkoba, pengedar. Kalau kau bergaul dengan playboy, ya kau nanti jadi playboy, ya. Kau bergaul dengan siapa? Setiap hari. Kalau kau tiap hari bergaul dengan penjudi, tanda sana, pasti taji ayam. Ya. Dengan siapa kau bergaul? Termasuk juga. Jadi persahabatan ini bisa dengan manusia dan dengan benda mati. HP-mu. Ya. Ketika saya merenungkan firman Tuhan, Tuhan ingatkan tentang HP. HP itu tidak salah. Seperti jangan anggap enteng pergaulan. Pergaulan itu bisa membawa kematian dan bisa membawa
kehidupan. Jangan anggap enteng dengan HP. HP itu bisa membawa engkau kepada kehidupan dan bisa membawa engkau kepada kematian. Apa yang kau lihat tiap hari dengan HP? Kalau kau lihat tiap hari HP, dia balas dendam, tendang dia, kosi dia, kosi dia lagi. Emosi dengan dia. Ya itu tiap hari nyung nyung, itu akan membentuk perilakumu. Minta maaf, ini ya sekarang kan dulu orang pahat kayu batu, sekarang pahatnya besi dalam bentuk elektronik. Makan juga itu, minum juga itu, sambil makan pasang, sambil minum pasang, pigalap, baking semua. Jadilah kau seperti itu. Ya, ini hari ini firman Tuhan ya. Karena itu bertobat. Kalau tidak mau jadi seperti apa yang diajarkan oleh HP-mu, bertobat. Ini firman Tuhan. Hari ini disampaikan firman Tuhan. Setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah tidak akan berlalu dengan sia-sia. HP tidak salah, HP bisa menghidupkan kau. Kau browsing apa yang usaha pekerjaan yang bisa menghasilkan uang dan sebagainya, menjadi kaya raya ada di HP. Kau lakukan itu, kau kerjakan itu, kau menjadi orang yang luar biasa. Tapi kau menghabiskan pulsa uang yang orang tua berikan kepada kau hanya untuk browsing, lihat, nonton film porno dan sebagainya, untuk menikmati keinginan dagingmu. Itu membawa kau uang yang orang tua sudah capek kasih itu untuk menghancurkan dirimu. Ya. Saat ini kalau orang lupa Alkitab di rumah, dia tidak akan putar motor untuk pulang kembali. Tapi kalau HP tinggal di rumah, walaupun ibadat mah habis di situ, yang penting pergi selamatkan HP yang ada di rumah. Mana yang jadi Tuhan? HP-mu ada Tuhan. Ya? Pergaulan yang buruk merusak tabiatmu yang baik. Kau selalu tiap hari bergaul dengan Tuhan, doa, pujian, penyembahan. Sudah ada cerita banyak di Alkitab. Daniel itu seorang muda. Daniel di dalam kitab, bukan Daniel ini Dance. Ya. Kalau orang bawa undangan ke rumah, tulis Daniel Pangidai. Kalau Petrus yang ambil, ya kakak bawa pulang. Tidak ada nama Daniel sini. Yang ada Dance. Bawa pulang, dia suruh bawa pulang. Ya memang betul apa yang disampaikan. Daniel orang muda, tapi dia punya komitmen untuk mengasihi, mencintai Tuhan. Hidupnya tidak pernah suram, walaupun tantangannya tidak pernah beringan. Orang mau jadi pemimpin yang besar itu tantangannya pasti besar. Satu kerajaan Babilonia semuanya menerima, semuanya mengakui Yesus sebagai Tuhan lewat seorang Daniel yang takut akan Tuhan. Satu kerajaan
apalagi hanya kota Kupang saja ya. Ya, amin, amin. Saya dengan anak, saya sudah hampir 60 tahun lebih semangat dari yang 17 tahun beriman. Amin. Begitu dong. Saya sedang menghadapi. Saya juga kalau kalian semangat, saya seperti 17 tahun juga. Iya kan? Iya. Karena spirit anak muda, spirit semangat anak muda itu terimpartasi dalam hidup saya. Tapi kalau saya datang, saya boleh lompat begini. Saya lihat di belakang. Ini yang lebih tua siapa? Saya atau yang di belakang? Jangan. Saya mau semua nyanyi glory, glory. Begitu. Itu lagu favorit saya. Nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Oh nyanyi glory. Itu kita persekutuan doa itu lagu paling favorit. Hafal bahasa Inggris tengah mati, lidah kurang bagus. Nyanyi glory saja. Glory juga itu kan bahasa Inggris, glory ya. Bukan glory Tanino. Iya, harus semangat. Kalau kamu yang muda-muda tidak semangat, gereja ini jadi apa? Yes, amin. Ya. Ya, jadi bagaimana? Apakah kita tidak perlu bergaul dengan orang yang berdosa? Supaya kita tidak tercemar, supaya kita tidak kontaminasi dengan sikap perilaku mereka? Oh tidak. Coba kita baca ayatnya. Di dalam Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 2 dikatakan, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengar dia. Ayat yang kedua. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Jadi kita perlu bergaul dengan orang berdosa. Kenapa? Bagaimana kita mau menyelamatkan mereka? Bagaimana Yesus mau menyelamatkan orang berdosa, kemudian Yesus inklusif ya. Di sini paling suci, paling benar. Kamu semua berdosa, najis semua. Orang tidak dekat Tuhan mau omong iyon. Ya. Jadi kita perlu bergaul dengan orang-orang yang berdosa juga. Di sekolah jangan kita sendiri, wah kita anak berdoa. Jangan. Kenapa kita jarang menangkan teman sekolah kita? Karena kita merasa diri paling suci sendiri, paling benar sendiri, paling hebat sendiri, paling Tuhan Yesus anak sendiri, orang bukan Tuhan Yesus anak. Ya salah, makanya tidak ada yang datang. Harus rubah itu. Ya. Amin. Kita harus bergaul. Nah, apa yang perlu kita perhatikan supaya ketika kita bergaul dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, kita sendiri tidak terjemah dengan mereka. Bagaimana sikap kita ketika kita bergaul dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah? Yang pertama, sikap yang pertama adalah kita harus berani meninggalkan prinsip hidup orang yang tidak mengenal Allah. Ya nanti bahasa Inggrisnya baru ngomong di rumah latihan pelan-pelan kali. Amin. Kita harus berani meninggalkan prinsip hidup orang yang
tidak mengenal ayat. Kita baca ayat firman Tuhan di dalam 1 Korintus. Saya mau baca ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. Di situ dikatakan bahwa sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan jangan menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Kata merah, keluarlah kamu, pisahkanlah dirimu, dan jangan menjamah apa yang najis. Keluar di sini adalah keluar dari prinsip-prinsip orang dunia. Prinsip, kita harus pisahkan diri kita dari prinsip-prinsip duniawi. Prinsip si orang dunia itu dalam bergaul itu dia apa begini. Biasanya kalau dia mau dapat teman dia ame rokok, ya, sorong. Lama-lama teman banyak. Itu prinsip bergaul orang dunia itu. Kalau kasih rokok, atau dia bawa botol aqua yang putih bersih, bening. Kemudian di itu botol itu dia bawa gelas aqua satu, dia minum air, dia rabe buang di itu. Ya mari sudah kita duduk. Ya itu prinsip orang dunia. Kalau mau sukses jadi bupati, gubernur, coba pasang itu, pasti orang banyak pilih. Itu prinsip. Kita harus menghindarkan diri. Ya, saya teringat satu kali, saya pulang dari Kupang, teman bergaul. Saya teman itu tukang berkelahi. Pesau itu yang paling suka berkelahi itu saya teman. Jadi berkelahi antar desa. Terus suruh saya tidak pergi karena memang saya tidak tahu berkelahi. Satu kali waktu saya pulang ketemu mereka ada orang minum-minum. Biasanya ada orang minum isap rokok tidak ajak saya karena tahu saya tidak akan isap. Kemudian kak, terus minum air misalnya pandang sebelah mata ini begitu. Itu sudah satu beda. Kakak, lanjut minum sudah. Tapi santang minum. Ini Johan ini mau pi merantau di Flores sana. Ini terakhir. Masa ini terakhir. Ya lama-lama OT satu botol habis. OT tahu orang tua itu minuman orang tua pendek. Baru habis satu botol, wow, mulai beribut sudah. Coba, hati-hati. Itu prinsip. Kalau mau berteman dengan mereka harus lakukan itu. Tadi kan awalnya kak saya mau masuk dalam kelompok mereka. Ya tidak larang masuk dalam kelompok mereka. Tapi kau harus berani berkata tidak untuk prinsip mereka. Kita harus berani untuk ditinggalkan oleh teman akrab kita. Karena dia punya prinsip yang duniawi. Kita harus berani. Teman, kita dua berteman tapi minta maaf. Yang begitu itu saya tidak. Harus berani. Kalau kita belum kuat berani melakukan hal itu, jangan coba-coba. Ya. Ini saya perlu sampaikan hal ini karena kita semua wajib pergi ke dunia untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan. Amin. Jangan kita mau surga sendiri. Ya, kita tidak boleh jamah hal-hal yang jamah kenajisan yang ada dalam hidup mereka, ya.
Kita harus memiliki komitmen dalam hidup kita. Seperti Tuhan Yesus berkata, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membencimu daripada kamu. Ya, kita harus memegang prinsip ini. Lebih baik kita kehilangan teman akrab kita karena dia tidak mau meninggalkan prinsip duniawinya, daripada kita kehilangan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Jangan beta kasihan, beta punya teman dari kecil sampai saat ini tuh. Aduh, jangan. Ya, ini sebuah kesaksian diri sendiri ketika saya sudah menerima Yesus. Waktu itu kan ibu yang ajak saya pergi persekutuan doa. Tetapi waktu saya pergi, ibu Dora masih saya jojo di tempat kosnya. Kemudian saya jalan, persetan kau di situ. Saya mau ikut Tuhan. Ya, saya waktu sudah saya singkat saja. Kemudian saya jalan, itu waktu itu persekutuannya di belakang Undara Lama di Bapak Baik punya rumah. Itu cikal bakal jemaat itu dari situ. Jadi waktu saya pergi, memang dalam perjalanan itu ada rasa tidak enak mesti kembali ke ibu. Tapi itu suara Tuhan bilang, kalau kau tidak membenci saudaramu, tidak membenci ayahmu dan sebagainya, engkau tidak layak. Itu suara Tuhan yang luar biasa. Waktu itu saya belum mengerti tentang suara Tuhan, belum mengerti tentang dengar suara Tuhan, tetapi itu suara itu muncul sehingga saya bertekad untuk pergi. Jadi hanya saya pergi berdoa, pulang. Kemudian waktu itu saya dan ibu sudah pacaran waktu di kuliah. Ya, kami cinta lokasi. Ya, kan belum kenal Tuhan ya pacaran, itu prinsip duniawi. Prinsip duniawi kalau kau tidak punya nona, wah, kau kurang gaul. Ya toh? Ya kan? Kalau kau tidak senyum ganteng begini baru nona tidak ada. Kurang gaul. Nona cantik dari Malaka begini kalau tidak ada nyong, percuma. Orang dunia bilang percuma. Raroso di situ kakak. Kalau tidak ngerokok, ngepul, kau tidak jantan. Padahal orang merokok itu impoten. Iya kan? Rokok yang bilang begitu bukan saya yang bilang, saya hanya mengulangi apa yang dikatakan oleh Bapak Rokok. Ya seperti itu. Tidak gaul. Jadi waktu kami kan belum kenal Tuhan, pacaran supaya gaul. Mahasiswa lagi. Di Undana lagi, FKIP lagi, jurusan PKN, coba bahasa Inggris baik, iya kan? Ya, setelah saya cinta Tuhan, saya pulang tidak pergi di ibu sana, pergi nona sana, saya pun nona, saya pulang di rumah di Oebal. Rumah di belakang Rukun Jaya itu ada rumah di situ. Ada orang tinggal, dia tidak bayar apa-apa. Jadi saya pulang di situ. Ada kakak rohani di Susah Jojo Aisbar di PI, kakak rohani model apa? Kamu jangan contohi kakak rohani yang seperti itu. Dia saya Jojo bar di Pisambaya. Oh haleluya. Padahal di Aisbar habis Jojo nih. Pulang lapor lah ibu, kan mereka kosam sama dekat situ. Wih, kadang Yesus cinta Tuhan hebat, sepenuh Roh Kudus. Ibu datang di rumah malam-malam, nona datang, omong-omong, kau harus antar pulang saya tidak antar. Saya masuk dalam kamar, saya berdoa, Tuhan tolong saya. Ya itu waktu itu api menyala. Karena itu kita harus jaga itu api menyala. Sebab kalau itu api tidak menyala, sudah padam. Namanya orang sudah mati itu, beki apa saya tahu bahwa itu dosa.
Ya. Ya, 10 menit. Puji Tuhan. Saya lanjut saja. Yang penting mengerti saja. Ya. Yang berikut bahwa kita harus mengasihi orang yang berdosa. Tujuan kita mengasihi orang berdosa adalah supaya kita dapat bergaul dengan mereka dan dapat memenangkan mereka. Ayat firman Tuhannya dalam Lukas 19 ayat 10 katakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Karena kita harus menjadi teman bagi orang berdosa, maka kita harus memperhatikan dua hal ini. Karena kita harus berteman dengan mereka untuk memenangkan mereka, kita harus memperhatikan dua hal ini. Yang pertama, kita harus mengukur kekuatan diri kita. Kita kuat atau tidak? Seperti yang tadi sudah jelaskan. Kalau kita tidak kuat, jangan berani pergi, mundur. Karena kalau kau pergi, kau hancur. Ya, mesti uji. Bergaul dengan orang yang tukang perokok, saya kuat. Dorong tawar rokok, saya kuat. Tidak merokok, tidak. Kalau tidak kuat, jangan masuk. Jangan. Cari cara aman. Cara amannya bagaimana? Seperti Tuhan Yesus mengutus 70 murid itu 22 orang. Itu cara amannya. Pergi ajak kakak rohanimu, kakak menti. Kakak, kita mau injili itu teman perokok berat. Mari sama-sama pergi. Itu cara amannya. Kakak Nyong bilang yang kakak Nyong, beta ada PDKT dengan itu nona. Tapi beta takut sendiri. Mari kau topi supaya dia cinta Tuhan. Dua orang. Kalau dua orang tidak bisa main mata toh. Iya kan? Itu cara aman. Sebab kalau kita bilang menganggap remeh, menganggap pandang sebelah mata, kita bilang tenang, saya kuat, saya habis doang. Kalau dalam hal cewek, godaan cewek, godaan cowok, kau dekat dia sambil berdoa, bahasa roh dan sebagainya, pasti jatuh. Ya? Ya. Kalau dalam hal lawan jenis itu kuncinya lari. Seperti Yusuf lari. Bukan istri Potifar tarik Yusuf. Yusuf tarik kembali, lari pulang. Tidak kuat, Yusufnya saya tidak kuat, lebih saya lari. Tidak jatuh dalam dosa, persinahan. Ya, lari. Tidak boleh diikat, tidak boleh. Itu amannya. Kalau mau injili lawan jenis itu dua-dua. Papa pendeta itu juga manusia juga ya. Kalau konseling nona sendiri lama-lama ini setan kasih muka cantik sekali pusing. Iya kan? Makanya kalau bapak pendeta harus konseling, kalau perempuan mesti ada istri. Bilang sendiri, lu jangan jalan, lu tengah tampar situ. Sampai konseling asal lu pulang. Jangan pak beta beli kue doang, aduh ampun. Amin. Saya ngomong ini mengerti atau tidak ini? Mengerti kok? Ya. Jadi kalau mau injili teman cewekmu, teman cowok yang mau injili teman cewek, mesti panggil dengan cewek untuk injili sama-sama. Ya. Tapi jangan alasan, kak kami berdua mau pengen mau konseling dengan itu nona, jangan, padahal mau pacaran ini, jangan juga, harus motivasi yang tulus, ikhlas, damai sejahtera ya. Jadi semua harus dalam motivasi yang pas, jangan sengaja ajak, kakak, saya pun teman nona di sana, perlu kita injili, padahal ada motivasi lain, susah itu pokoknya ini dalam konteks motivasi yang murni, dalam ketulusan hati yang aman. Ya amin. Jadi itu triknya. Triknya kalau kita tidak kuat untuk bergaul dengan orang yang belum kenal Tuhan, maka kita rasa tidak kuat, mundur. Tetapi kalau kita memaju terus, jangan sendiri, 2 orang, paling kurang 2 orang. Rame-rame serbu, baiklah, setan lari hilang. Iya dah. 2 saja setan sudah lari, karena Tuhan bilang kalau 2 orang bersepakat meminta sesuatu itu pasti Tuhan. 2 saja. Kan memang contoh yang ada di Alkitab,
Tuhan mengutus murid-muridnya, itu nanti baca ada di slide-nya. Lagi berapa menit lagi? Saya lanjut, terakhir. Yang terakhir menjadi berkat dalam pergaulan. Jadi di dalam pergaulan kita harus jadi berkat. Jangan hanya omong firman doang, penuh firman tapi perilaku tidak sesuai, itu salah ya. Harus dua. Jadi ini saya tutup dengan cerita ketika saya di SMP 3 Kupang Timur, teman-teman, ada satu teman, saya sudah doakan dia orang Katolik, saya sudah doakan dia terima dia. Beberapa di sekolah waktu saya di SMP 3 ya belasan orang lah yang saya doakan terima Tuhan Yesus, seperti itu. Nah, jadi yang satu ini satu kali dia sakit. Ini jadi saya kasih di poin dulu ya. Di poinnya yaitu menjadi berkat itu dengan kalau kita bergaul dengan tulus ya. Kemudian dengan hati yang penuh belas kasihan dan kemudian hati yang rela berkorban. Ya. Jadi ketika dia sakit kan sebagai kepala sekolah kan saya harus melayani dia. Saya urus dia, bawa ke rumah, kasih makan, rumah dia usahakan naik bonat, dia usahakan dekat. Nah, kasih makan dia, kemudian mamanya Petis bilang, Papa kutang tengok Oto bawa sendiri datang di rumah sakit. Nah, bawa sendiri datang urus di UGD, situ kita urus nanti malam sekali baru kita pulang. Kemudian singkat cerita, setelah itu dia sembuh. Satu kali di sekolah dia bilang, ini Pak Dancer, kita pergi gereja di Pak Prus gereja, ini Katolik. Oke, mau pergi gereja? Iya. Nah, selama ini kan saya bagaimana cara dorong terima Tuhan Yesus bagaimana ini Katolik itu, bagaimana caranya supaya mereka juga bisa bersekutu bersama-sama. Oke siap. Oke nanti Pak jemput. Ya. Oke baik. Jemput. Jadi Petrus berapa kali dengan Petrus jemput ya. Dan sudah datang gereja sini. Hampir 1 bulan kok dia bekerja bersama-sama, tapi sekarang sudah tidak lagi bersama. Ya kita harus menjadi berkat. Ya pas kebetulan kan dia ketik orang dari Atambua lulus dari sekolah yang pernah Bapak JDD sekolah situ, jadi ketua OSIS itu. Nah dia juga ketua OSIS di itu sekolah, dia orang jurusan bahasa Inggris, pintar sekali. Jadi kita di ruang resepsionis itu, di ruang apa? Ya ini kesempatan ini Katolik ya sudah Bapak JDD. Jadi Bapak dia bilang, kalau beta omong Pak tuh saya percaya. Tapi kalau firman Tuhan om apa? Iko lurus itu saya. Bapak JDD bilang begitu. Supaya dia ikut lurus. Amen. Jadi kita harus bergaul dengan orang itu harus dengan tulus ikhlas, dengan penuh belas kasihan, dengan satu kita supaya kita bisa rebut dia dari neraka dan perlu ada rela berkorban. Ada satu cerita singkat di mana Pak Yonggi-cho itu pemimpin gereja terbesar di Korea dan seluruh dunia waktu itu. Dia masih muda. Ada seorang pemudi, ini dengan tulus ikhlas saja, bukan main-main mata begitu. Si Yonggi-cho ini lagi sakit di rumah sakit, si pemudi ini, si cewek ini datang untuk menyampaikan firman Tuhan. Dia ditolak berulang-ulang kali. Tapi si cewek ini dengan gigih datang mendoakan dia dan artinya Pak Yonggi-cho bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan akhirnya Tuhan pakai dia luar biasa. Dia memiliki gereja yang terbesar di seluruh dunia, dan gereja itu yang pernah pergi adalah Bapak JDD dan Bapak JPF. Waktu itu sudah pernah ke doa sedunia di Korea Selatan, di itu gereja, itulah tempatnya. Anak-anakku yang kekasih, Tuhan memanggil kita bukan untuk inklusif. Kita hanya bergaul dengan kita-kita saja. Tapi Tuhan memanggil kita untuk bergaul dengan semua orang.
supaya kita bisa menyelamatkan mereka. Tuhan tidak mau kita jadi orang yang egois. Sudah selamat ya kita sendiri selamat, mereka binasa di sana. Tuhan tidak mau. Tuhan mau kita pergi menjadikan semua murid Tuhan. Tuhan mau kita pergi ke dunia yang gelap itu, supaya kita pergi untuk membawa terang, untuk menyelamatkan mereka. Dan itu saya mau. Kita harus memperhatikan apa yang firman Tuhan ingatkan. Ketika kita pergi, kita harus tahu kita kuat atau tidak. Paling bagus itu kita pergi berdua-dua, yang laki-laki dengan laki-laki, yang perempuan dengan perempuan, pergi menjangkau teman-temanmu untuk hormat dan kemuliaan